kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menghadiri lokakarya dan diskusi working group penanganan masalah kesejahteraan sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa terintegrasi. Seizin Bapak Gubernur, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2015 tentang penanganan orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa atau yang dikenal ODMK/ODBJ yang terlantar dan mengganggu ketertiban umum dan di dalamnya mengamanatkan mengenai penanganan ODMK dan ODBJ. Berikutnya adalah tujuan. Penyelenggaraan lokakarya ini bertujuan untuk mengkolaborasikan berbagai disiplin ilmu menjadi satu metode yang efektif bagi penanganan warga binaan sosial atau yang dikenal WBS, ODMK, dan ODBJ. Berikutnya adalah para pakar di bidangnya, ada psikiater, psikolog klinis, hipnoterapis, farmakolog, pekerja sosial, dan kelompok pendukung yang mampu menghasilkan pemikiran sesuai dengan keilmuannya masing-masing sebagai kapital selekta untuk dirumuskan menjadi silabus atau kurikulum sebagai acuan terapi kolaboratif bagi penyandang psikotik di Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, penyandang psikotik stadium ringan, sedang, dan berat yang telah dilakukan clustering dapat diterapi dengan acuan silabus tersebut sehingga dapat mencapai tahap stabilisasi dan pemberdayaan yang memungkinkan dapat dikembalikan kepada masyarakat atau reunifikasi kepada daerahnya masing-masing. Waktu dan tempat. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Hotel Millennium, Jakarta Pusat. Yang kedua, diskusi working group dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Narasumber terdiri dari Kementerian Sosial, para pakar di bidangnya, psikiater, psikolog klinis, hipnoterapis, farmakolog, pekerja sosial, dan kelompok pendukung lainnya. Peserta terdiri dari pakar, universitas atau akademisi, lembaga terkait, SKPD, UKPD di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan panti-panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak kurang lebih 95 orang. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibiayai melalui sponsorship PT Mercy Pharma dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Penutup. Demikian laporan kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan pengarahan kepada para ahli, praktisi, dan akademisi yang memiliki kepedulian sosial untuk penanganan penyandang psikotik di Provinsi DKI Jakarta, dan sekaligus untuk membuka acara lokakarya ini secara resmi. Demikian laporan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas kita Pak. Kita bukan dikit ya. Itu yang penting. Kalau ketemu itu dicek kan. Tadi saya di ruang rame-rame saya bilang kita senyum-senyum ini apa karena sudah ada sedikit orang dengan gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi saya kira bukan itu. Saya hormati kepada Dinas Sosial, kepada Dinas Kesehatan, juga narasumber Bapak Intong, juga tadi ada Dr. Muhammad Iqbal dari lembaga Al-Ihsan, dan Bapak yang saya belum kenal, mohon maaf Bapak pembicara, para
peserta Lokakarya, para pejabat DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami terima kasih juga kepada Mercy, sponsor, bicara yang baik, saya katakan. Seperti dokter-dokter kalau di seminar, pelatihan juga ada kerjasama. Ini baik. Yang ringan-ringan ditanggung saja lah dari perusahaan swasta. Nanti yang kami yang berat itu, saya kira di Cianjur harus dimanfaatkan betul. Kita harus bikin satu kampung, betul-betul satu kampung, sehingga orang masuk ke sana tuh merasa betul-betul dia tinggal di kampung. Saya bilang juga soal kepada sosial. Kita tidak boleh mengatakan kalau ketemu di Jakarta ini bukan penduduk Jakarta. Karena hampir 60% ya, 58 berapa saya lihat datanya itu, yang kita tampung ini di Panjang 1, 2, 3 itu semua boleh dikatakan 60% adalah non KTP DKI. Ini fakta pertama. Fakta kedua, kapasitas Bapak 1.700, yang ditampung sekarang udah 2.900 sekian, 60 atau berapa, hampir 3.000. Ini jelas kapasitas sudah tidak sesuai, makanya segera harus dibangun. Kita udah coba beberapa rumah-rumah singgah ya, hal dari tempat ada beberapa tempat. Saya kira itu juga baik, tapi mungkin kalau lihat kecenderungan banyak yang tidak mengenali siapa dirinya, siapa keluarganya lagi, kita tentu harapkan dia kita harus tampung seumur hidup. Saya minta dinas kesehatan, rumah sakit, apalagi RSAD Duren Sawit ya, itu TKD mesti dibuat khusus itu Pak. Kalau kita itu, jadi dibuat khusus. Karena urusan ini nggak mudah, ya kan? Saya saja tiap pagi harus minum 1,5 tablet obat supaya saya nggak waras gitu. Kalau saya agak marah-marah tuh mungkin tablet saya kurang, saya bagian kurang. Nah ini juga pengaruh saya cerita ini, maksud saya tuh tablet itu diusahakan jangan kosong. Bapak Ibu bisa hitung persediaan orangnya berapa. Jadi sebelum habis beli dulu. Jadi diatur di dinas kesehatan maupun di dinas sosial diatur. Kan sudah ada di RKPP katalog. Nah tadi saya lihat orang dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan satu lagi itu gangguan jiwa ya. Ini yang udah lebih berat sedikit. Sebetulnya harus dicari tahu kenapa dia terganggu. Misalnya apa yang sederhana, ada orang terganggu karena dia perfeksionis, bisa terganggu. Orang yang perfeksionis bisa terganggu. Nah orang model seperti itu mungkin menarik. Bapak Ibu mungkin, ya Bapak Ibu udah ada pengalaman dari saya ya, para psikolog, psikiater, para narasumber ini. Ada orang yang bolak-balik mengikat itu kamar mandi. Bapak Ibu pernah lihat? Dia merasa kurang bersih, terus disiram, gosok terus lah. Nah yang model itu tuh bisa kita karyakan tuh, cleaning service itu. Dia kan tinggal diatur, dapat duit, daripada bayar PHR, bohong-bohongin kita bisa gitu loh. Dia mana kalau butuh duit, keluarga bisa dapat, dia bisa bersihin, tinggal diarahkan. Kasih trik sedikit lah. Oh ini udah, yang belum itu kamar mandi yang sana. Oh iya, dia tetap lagi. Nah dia udah doakan kan, yang sana belum, lebih rajin kerjanya. Yang orang lain juga sama, misalnya teman urusin bunga. Ada juga namanya gila kembang, gila bunga gitu. Biasanya naksir cowok gitu ya, gak kesampaian gitu ya, kan bisa terganggu juga. Kita naksir cewek gak kesampaian gitu kan. Ini makanya saya jadi ingat, kalau Bapak Ibu yang masih punya kan, saya ajarin kalau naksir orang tuh naksir yang cakep, yang kaya, yang pinter. Ya yang bapaknya juga udah mulai sakit gitu ya, bahasa gitu ya. Ini kata dosen saya gitu. Supaya apa? Supaya waktu ditolak cintanya, kita jadi mikir, memang kita terlalu tinggi nuntutnya, jadi kita turun dikit. Kalau langsung cari yang udah jelek, galak, bodoh gitu, terus ditolak, nanti akan masuk tuh yang kode MK tuh, atau kode GG tuh. Pasti, ini mesti strategi juga. Saya kira penanganan juga sama. Yang saya senang memang dari dinas sosial kita, saya temukan banyak sekali PNS yang punya hati memang mau melayani. Itu yang saya yakin modal ada harapan, dan juga banyak kelompok-kelompok, saya tahu kelompok-kelompok sosial yang punya hati untuk ngambil bagian.
Nah, ada juga yang kenakan yang ringan-ringan gitu ya, dia akan masuk. Nah, misalnya contoh dinas perumahan, kenapa saya minta dari dinas sosial? Bagi saya dinas perumahan itu bukan gedung, bukan rumpun teknis. Perdebatan kan rumpun teknis, bukan. Rumah susun ini adalah sosial. Kita ingin orang yang tinggal di tempat itu sempit, itu padat, itu tingkat stresnya tinggi. Makanya saya nggak tahu data yang betul, saya pernah baca katanya 1 dari 4 orang Jakarta keganggu lah, yang ringan gitu ya. Baik kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 lebih 1. Di meja saya udah lebih 1, ibu udah lebih, udah 6. Jadi dihitung aja kan, berarti ada keganggu gitu. Nah tapi dinas sosial ini, begitu kita taruh di perumahan, contoh Ibu Ika yang ngurusin UPT, rusut, itu rata-rata dari sosial. Nah saya mulai berpikir konyol, lama-lama kepala dinas PU pun dari dinas sosial. Urusannya cuma urusan, kita ini bukan gedung. Gedung itu pakai konsultan, pakai kontraktor. Yang dibutuhkan tuh punya hati, empati, ngurusin orang gitu. Nah saya berpikir saya juga ada gangguan kejiwaan mungkin gitu. Saya kenapa masuk ke politik? Saya nggak sanggup lagi nolak orang miskin. Itu yang bapak saya bilang sama saya, kamu ini cocok jadi pejabat aja, bukan jadi pengusaha. Nggak sanggup kita, orang datang ke rumah sakit, mau sekolah, mau buat rumah, stres saya jujur aja. Begitu bapak saya meninggal. Kan yang dulu bapak saya hadapi, ibu saya pun stres gara-gara itu, karena ibu saya punya apotek dimintain duit dulu dari bapak saya jadi cash flow. Tapi ibu saya bisa ngomong gini, kamu kira punya pohon duit di belakang rumah? Apa bayar PPF perusahaan besar farmasi pakai daun? Kan mesti dibayar kan? Orang datang, lalu bayar orang miskin, lalu bayar orang susah, orang stres. Nah dia hanya butuh orang sedikit empati, peduli. Tapi kalau kita bantu orang itu banyak, 1 miliar, bantu orang 100.000 saja, hanya 2.000 orang. Makanya saya stres, jujur aja. Saya sangat stres waktu jadi pengusaha. Satu pihak melawan pejabat yang minta upeti, satu pihak persaingan bisnis yang tidak fair. Siapa yang bisa nyogok, siapa yang curang, dia bisa lebih menang. Satu pihak dari bawah, terlalu banyak orang susah. Makanya bapak saya pesan tuh sama saya, kamu jadi pejabat aja. Makanya kalau jadi pejabat, nggak heran banyak pejabat bilang saya perlu dikirim ke rumah sakit jiwa. Karena saya memang gangguan. Saya betul-betul terganggu ketika orang mencuri uang rakyat, ketika bapak ibu tidak melayani orang dengan baik, saya marah. Karena saya ke bawah, dari kecil, saya ada gangguan aja. Karena ke bawah dari kecil, melihat orang dijolimin, saya nggak terima. Makanya saya nggak peduli, ada saya maki-maki, saya jangan berantem, nggak saya ajak. Makanya saya dalam pejabat PNSDK, kalau ada baik-baik sama saya, baik-baik aja sih. Tapi kalau ada namanya macam-macam, nipu-nipu, saya akan hajar Anda habis. Karena saya udah kebawa dari kecil itu, kebawa terus pikiran saya. Nah banyak yang bisa kita manfaatkan saya bilang. Kayak tadi kita bisa lihat, ada yang jago main band, ya kan, ada yang kebersihan, ada yang bisa masak. Banyak loh jago masak-masak, enak-enak lah saya kenal. Agak terganggu, tapi yang penting dipuji aja. Wah makanannya enak gitu ya. Kalau bilangnya kurang enak, mesti lebih sedikit tidak poles ya. Jadi, kayaknya airnya kurang banyak, atau banyak lebih. Kita bisa ngomong. Ini orang bisa dilatih, asal kita punya hati. Saya kira bapak ibu pakar lebih baik. Nah saya ini bapak ibu kumpul di sini, bukan saya kasih pengarahannya, hanya pengalaman saya saja. Kalau saya minum tablet itu bohong, saya nggak minum tablet. Saya hanya minum tablet PPT itu pura-pura kira sama pura-pura goblok. Ya, supaya nggak dipikir terlalu pintar gitu. Nah itu saya katakan sekali lagi, wilayah Jakarta diperluas, Pak Garis. Nah pertemuan hari ini, Lokakarya hari ini, saya harap bapak ibu temukan satu formula. Bagaimana kita membuat sebuah laboratorium saintis, kita saling kolaborasi, semua ilmu, kita wujudkan di satu tempat, termasuk sampai rancangan desainnya seperti apa. Kita bikin di Cianjur, mau butuh berapa hektar, ada kebun, ada apa, jangan kolam renang mungkin, karena orang itu suka kecebur, nggak bisa berenang, itu aja. Ya jangan main api, itu juga memang harus di. Orang-orang ini banyak, ada beberapa hal yang
Yang makan juga, kesehatan harus periksa. Tolong RSKD ini semua datang rajin. Ini kelebihan kapasitas. Kita tidak mau lagi kasihan, misalnya ada penyakit menular. Belum lagi penyakit yang tidak menular kan. Dari sisi kesehatan saya yakin mereka lebih rajin olahraga. Karena mereka tuh kadang-kadang pengen show off di tonton orang gitu, senang menarik main volley, terus menang, tepuk tangan, kasih penghargaan. Nah kadang-kadang orang itu kan memang orang yang merasa dikucilkan, orang yang merasa tidak berguna, nggak ada yang peduli. Makanya tugas dinas sosial ini, saya bilang beberapa kali sama Mas Tohan, kalau memang orang sosial dia punya hati sosial, dikeluarin aja, dikeluarkan aja. Karena ini urusannya nggak mudah. Ya kan kita mesti ngajarin. Nah, terus dari sisi keagamaan juga, saya kira juga mesti rajin sesuai agamanya ya. Kita mayoritas Muslim. Ya tadi bagus sekali saya lihat Pak Muhammad Iqbal perhatian gimana macam-macam saya baca dari kartu nama dari. Nah saya kira juga penting dari sisi rohani. Saya juga punya beberapa teman yang justru belajar ilmu terlalu ini jadi gila. Jadi kadang-kadang ini orang kita bicara, tapi saya nggak tahu Bapak yang dari sisi agama, kiai lebih ngerti, pendeta pastor lebih ngerti dari saya. Tapi kira-kira gini, saya coba pikirkan kenapa orang yang terlalu belajar firman Tuhan, orang bilang kalau dia nggak kuat jadi keganggu kejiwaannya. Sudah sederhana saya pikir. Firman Tuhan ini kayak cermin, kayak kita itu ke laboratorium foto ronsen sebetulnya. Ini mungkin saya salah. Ini kira-kira pikiran saya. Mudah-mudahan dengan saya pikir itu Bapak tak anggap saya keganggu jiwa itu ya. Saya kira ya masih. Ada yang saya keganggu, mungkin juga keganggu. Kalau saya keganggu jiwa, saya ke korupsi mungkin. Jadi gubernur kok mau cari 1 triliun mudah banget jadi gubernur DKI. Kemudian ketemu konglomerat dia bilang gitu, gua rasa lu hoax lu gubernur paling miskin. Siapa bilang gua miskin? Bertanya lu sama pegawai-pegawai gua bilang. Sekarang dapat duit tambahan gak? Pegawai-pegawai di Pemda dapat makan enak gak? Berarti gua kaya dulu, yang dulu gak pernah dapat katanya. Itu lebih kaya dong. Kayak gitu. Jadi saya mau bicara soal ronsen ini. Ketika orang mengetahui penyakitnya, kalau nggak ada dokter yang nyembuhin, stres. Nah saya khawatir orang yang terlalu, makanya saya butuh kiai, pastor pendeta atau biksu, ngajarinnya lebih harus turun, ngajarin lebih harus temukan. Kalau Anda belajar firman Tuhan terlalu banyak, Anda mulai sadar betapa berdosanya Anda, betapa Anda tidak layak memenuhi standar firman Tuhan itu. Lalu tidak ada yang menjelaskan bahwa Allah pengampun pengasih, bahwa orang yang berdosa itu bukan orang yang plus minus terus di plus, tapi ada orang yang naik turun grafiknya naik. Anda kemungkinan bisa keganggu jiwa, bisa kaget. Nah ini nih kita makanya saya cerita ini apa? Banyak sisi, banyak segi yang membuat orang terganggu dengan kejiwaan. Orang yang rajin baca firman Tuhan juga kalau nggak diajarin dengan betul bisa terganggu loh. Itu tiba-tiba sadar kan, takut ya. Saya ketakutan hidup ini kok saya udah berusaha tidak berdosa kok masih terus berdosa. Karena begitu dia baca, kamu ketika melihat seorang perempuan menginginkannya sudah dianggap berzina, waduh cilaka banget itu. Dia bisa ketakutan setengah mati. Nah, ini saya pernah tanya ke orang-orang seperti itu. Dia telepon saya, dia ceritakan, aduh rasanya pengen bunuh diri, frustrasi. Kenapa? Karena dia merasa dia kok nggak pantas hidup jadi manusia. Ini menarik gitu. Masih nanti semua sisi ilmu hari ini Bapak Ibu harus berkumpul. Jangan cuma kumpul di hotel. Seperti nanti keluar ada satu rekomendasi, kita bikin model laboratoriumnya, mau berapa hektar, kita anggarkan, kita bangun Pak, tanah sudah ada. Kalau tanah nggak ada, beli aja. DKI bayar duit, tenang aja. Nggak bisa pakai duit mereka. Saya teriak-teriakin tiap hari, marah-marahin pun nggak bisa pakai, nggak bisa belanja. Beli tanah pun nggak bisa. Saya juga bingung, ini salah di mana. Makanya saya mau tes, udah mungkin karena kemarin nggak ada budgeting dari awal, nggak ada musrembang dari awal. Makanya 2016 paling sempurna. Ini pertama kali APBD DKI paling sesuai aturan. Dan malah semua saya kunci dengan elektronik.
Ibu Menbank sudah mulai elektronik, nggak bisa tukar-tukar lagi. Sampai masuk di KUA PPAS begitu kejam. Sekarang terima kasih sama DPRD, saking supaya saya nggak terpilih kembali 2017 ya. Supaya mereka kerja dengan baik. Nggak berani nyala-nyala saya lagi, sebenarnya harus kerja dengan baik. Ya orang harus kerja dengan baik. Nah sekarang diperiksa semua. Tiba-tiba SKPD yang biasa mantap, biasa nggak ngerti kesatuan, syok sekarang. Saya temuin 10 triliun. Wah, mereka bisa BBM saya. Saya punya hubungan baik dengan DPRD sebenarnya. Ya di media aja suka jalan-jalan. Di BBM baik-baik. Ketemu saya juga baik-baik. Dia datang paripurna baik-baik. Ya tahu orang minum obat 1,5 tablet kan. Dan minum obat. Mereka bilang, Pak masih ada tuh. Atau bro, 10 triliun itu kita temuin pemborosan. Nah artinya apa? Kita ke depan anggaran saya minta mesti mulai lelang November. Begitu kawan PPS mengatakan mulai lelang untuk 2016. Ya nggak bisa juga kita tarik. Duitnya kalau ditarik kemana? Kalau Bapak Ibu hari ini bisa putuskan mau bikin laboratorium saintis untuk penanganan ini seperti apa, lokasi sudah bilang Ciamis. Bapak Ibu boleh desain mau seperti apa, nanti kita anggarkan, nanti kita kirim nih dari sisi agama, psikiater, psikolog, sosial, terus pekerja sosial, ya mari kita tutup bareng. Nah, terus ada permintaan, ada juga yang pengen bolak-balik di rumah. Kita pengen tinggal di dekat kota saja, supaya dia nggak merasa. Saya udah bilang beli aja rumah-rumah, mau di Menteng, mau ke Bayoran Baru, beli aja. Daripada duitnya beli UPS, beli USB kagak bener. Nanti kita beli rumah-rumah itu jadi rumah singgah. Yang penting pekerja sosialnya ada. Jadi apa yang penting bukan uang sebetulnya. Yang penting ada ide. Ide udah banyak ya. Saya selalu katakan jadi gubernur DKI itu gampang banget teman-teman. Orang pintarnya banyak. Karena mau ngomong orang dengan gangguan kejiwaan apa segala macam lebih pintar dari kamu semua, lebih ngerti kok. Dia pelaku, mantan malahan gitu ya. Semua dia banyak juga. Oke kan? Yang psikolog, psikiater, kita ketemu lebih banyak, lebih tahu lebih baik daripada kita. Jadi yang penting eksekusi saja sekarang. Nah, lahir dengan di daerah, mengumpulkan orang kayak begini susah. Nah, hari kita kumpul seperti ini, ya kita putuskan aja mau beli rumah, mau beli tanah, mau bangun. Nah, saya harap tahun depan kita mulai aksi. Saya nggak mau terus-terus seminar-seminar, aku capek lah. Nggak ada guna seminar-seminar lokal karya terus ngomong saja. Nanti Pak Pasron tanggung jawab ya Pak. Ya, duitnya ada, terus dari kementerian juga pasti. Kementerian harus dukung habis Jakarta Pak. Karena kami sudah menampung semua orang dari seluruh Indonesia. Kalau tiba-tiba hilang ingatan, silakan jadi penduduk DKI. Kita urus. Orang khawatir. Ya, terima aja. Jangan mempermalukan. Kita orang luar negeri boleh datang bikin film-film itu yang di shootnya mana? Yang di DKI. Saya juga bilang ada laporan dulu. Saya nggak mau lagi dinas sosial sudin ini. Saya yang melaporkan ada orang ditelantar di jalan. Saya dulu cuma Pak Pasrohan, saya mesti laporin terus Pak. Udah laporin baru kirim balik udah dicukur rambutnya. Masa masih saya nemu? Saya nemu, saya foto, saya kirim, kurang ajar kan? Jadi ngapain itu dinas sosial itu banyak saya bilang. Anda harus temukan, harus dorong semua orang. Bapak Ibu pakai aja tuh program aplikasi Clue ya, QLUE, foto kirim. Jadi kalau dinas sosial nggak mau respon, dia tetap merah terus. Kalau dia tetap merah terus, kita kasih obat apa dan obat. Berarti orang dinas sosialnya kurang minum obatnya. Jadi kalau Bapak Ibu di dinas sosial tidak punya hati ngurusin orang, berarti Bapak Ibu ini ada gangguan. Kenapa? Tupoksinya dinas sosial kok nggak jadi sosial? Mereka harus pindah. Kalau nggak pindah ada gangguan jiwa. Orang yang cuma pengen dapat gaji, gak mau kerja. Orang yang korup, mau kaya cepat, gak mau usaha, mau merugikan orang lain, sesungguhnya itu gangguan jiwa berat. Cuma dia nggak tahu aja. Kenapa saya bilang gangguan jiwa berat? Karena dia tahu persis, ini orang Indonesia ya, saya bicara orang Indonesia ya. Saya berani katakan hampir 99,9% orang Indonesia sadar ada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Sadar betul ada pencipta dan sadar mengakui ada akhirat, ada surga dan neraka. Sadar betul itu. Dan dia pengen jadi pejabat disumpah.
tidak boleh terima apapun, sadar betul. Nah, kalau masih berani nyolong ngambil, artinya apa? Gangguan dia sebenarnya. Jiwanya keganggu, gak connect. Kalau orang yang ganggu itu kan jujur kan? Katanya taksir dia ya. Malu-malu jalan semua, betul, udah 60 tahun. Malu banget kelihatan, lapar dengan lapar. Saya dulu punya mempekerjakan orang yang ada gangguan gitu ya. Ya, mungkin gangguan sedang, saya nggak tahu, nggak saya ukur, nggak tahu penggarisnya berapa. Apa tugasnya? Tugasnya cuma tungguin mesin supaya radiator pasang selang ke drum, sama solar, sama oli itu tidak boleh kering. Diajarkan aja, jangan lihat. Dia bisa ngisi dengan baik, nggak pernah nyolong solar, nggak pernah nyolong oli. Dia cuma tahu begitu ini turun, dia isi. Lebih jujur. Kasih yang waras, berhenti dulu tuh mesin. Kenapa? Olinya ditimpa solarnya ini kayak gitu. Yang kode ini terus gajian, dia cuma minta uang 100 perak yang merah-merah itu. Kasih dia 10 lembar, udah seneng banget ya. Ya kita gajinya full, kasih saudaranya yang ambil untuk ngurusin dia makan. Tapi maksud saya itu, saya percaya selalu Tuhan izinkan ada orang mengalami ini semua. Juga izinkan ada bapak ibu disumpah jadi pejabat untuk ngurusi mereka, dan diizinkan buat kita untuk temukan kelebihan. Nggak ada manusia yang tidak punya. Sorry, saya mau kasih tausiah, ini pengalaman dengan tausiah juga. Jadi dengar terlalu banyak ya begitu. Saya ya, dengar terlalu banyak. Saya tiap hari jalan dengar banyak lihat orang itu. Saya kalau jalan saya lihatin, saya cuma pikirkan, kira-kira apa pikiran mereka ya? Dari dulu saya begitu. Jadi kalau saya cuma pikir, kira-kira dia itu apa pikirannya ya? Dia pengen apa? Jadi saya bisa coba balik. Nah kalau saya jadi dia, nah apa? Jadi kalau saya jadi balik yang berkuasa menolong dia, saya bisa lakukan apa? Nah hari ini kita dipercayakan kekuasaan ini sebetulnya. Kekuasaan, kemampuan, otak, kejiwaan untuk mengurus orang-orang ini semua. Dan sekali lagi tidak mau saya dengar ini bukan orang Jakarta, ini orang Jakarta. Nggak ada. Mau siapapun mau turun dari bulan pun kita urus Pak. Yang penting semua kita urus. Karena setiap jiwa berharga. Jadi nggak ada satu jiwa pun harus kita lewatkan. Setiap jiwa berharga. Kecuali memang dia ditentukan masuk neraka oleh terserah dia. Nah di dunia ada hukuman Pak. Kalau Anda melanggar aturan, kita tegakkan hukuman. Bukan berarti tidak sayang kepada Anda. Disitulah adil. Ketika tapi kalau orang yang tidak mengerti siapa dirinya, orang tidak bisa beda tangan kiri tangan kanannya bisa kita urus. Kalau dia lupa dirinya, kalau kita tidak urus, lupa keluarganya, bahkan lupa dirinya, ini keterlaluan. Ya, saya harap sekali bagi saya itu aja buat dorong semangat. Saya udah janji akan dukung Bapak kasih ide seperti apa. Nah soal obat semua, saya kira cukup cerita panjang lebar ini. Ya yang pasti saya memang agak terganggu sedikit. Ada 4 tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ya saya nggak tahu setengahnya siapa ini. Ya, terganggu, tapi saya agak ringan aja. Ya, makanya saya, bapak saya tahu agak terganggu dikit. Lihat orang kesel, korupsi kesel, disuruh jadi pejabat. Nah, jadi pejabat ya jadi agak semangat gitu kan. Sama kayak yang gosok kamar mandi itu gitu loh. Jadi saya terus tekan. Nah, saya sekarang uang di Jakarta nggak bisa tarik lagi di atas 2,5 juta ya, bapak ibu ya. Sudah saya keluarkan peraturan saya sendiri. Dulu 25 juta tarik cash. Sekarang saya buang 1 nol, semua transfer. Ya, nggak bisa main-main lagi nih. Beli kue, beli apa transfer. Nah, 25 juta, ada yang sakit jiwa juga, dia tanda tangan 8 cek, 10 cek, kemudian apa harus 50, kurang ajar kan. Saya cek itu cash management systemnya. Nah sekarang saya bikin 2,5 juta. Kalau bikin 10 kali baru 25, biarin aja boleh. Ini banyak nih. Jujur aja nih, di Jakarta ini saya banyak ketemu yang lucu-lucu. Ini kategori orang dengan masalah kejiwaan. Ya, dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Loka Karya penanganan masalah kesehatan sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa terintegrasi resmi. Saya akan buka dengan go dan bukan ini.
Ditandai dengan pemukulan gong, kami undang Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Orang dan Kesehatan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mendampingi Gubernur Provinsi DKI Jakarta resmikan Lokakarya dengan dukungan Untuk mengawali pembicaraan ini, kalau kita tahu dari Pak Gubernur telah membuka acara Lokakarya ini tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Kadis, Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Ketika Kementerian Sosial harus bicara di forum ini, maka kami memandangnya adalah ODMK dan ODGJ masuk dalam kategori penyandang disabilitas mental. Jadi ketika bicara soal dua istilah itu, maka kami memandangnya sebagai penyandang disabilitas mental. Nah, ketika kita bicara soal disabilitas, maka sedang ada perubahan. Sedang ada perubahan itu artinya dulu itu kita sering menyebut dengan istilah cacat. Lalu kemudian ada undang-undangnya nomor 497 2011, kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CHPD). Nah, ketika meratifikasi melalui Undang-Undang nomor 19 itu, kemudian nomenklaturnya berubah menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini klasifikasinya menjadi 4. Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Salah satunya adalah mental. Nah, di Indonesia sendiri kita belum punya data khusus untuk penyandang disabilitas. Tapi yang pasti di DKI sudah clear, panti yang hanya berkapasitas 1.700 sekarang posisinya sudah di angka 2.962. Lebihnya itu sudah banyak. Jadi makanya Pak Kepala Dinasnya pusing. Hari ini membuat lokakarya bagaimana nanti membuat solusi tentang penanganan ODGJ dan ODMK. Nah, dari sisi Kementerian Sosial, karena ini bagian dari persoalan penyandang disabilitas mental, maka kami memandangnya bahwa ketika kita membicarakan orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kesehatan, masalah kejiwaan, ini selalu dilandaskan kepada 3 persoalan-persoalan. Pertama adalah bahwa mereka 2.962 itu adalah mereka yang memiliki keterbatasan mental. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa ada hambatan-hambatan tertentu ketika dia berinteraksi, dia mengganggu lingkungan dan segala macam. Lalu kemudian kita tahu bahwa masih banyak yang terlantar dan segala macam. Artinya dari situ kita bisa membayangkan bahwa jangan-jangan mereka lepas dari rumah, lalu kemudian tidak pernah tersentuh masalah diperiksa kesehatannya dan segala macam. Jadi ketika kita memandang satu orang dengan persoalan ini, maka jelas satu, dia memiliki keterbatasan dari sisi mentalnya. Kedua, ada persoalan-persoalan lain, Pak. Persoalan-persoalan lain di Indonesia ini dengan wilayah yang cukup luas.
jangan bicara Indonesia, DKI saja, ketika dihadapkan pada persoalan ini, disulitkan dengan masalah penampungan. Masalah penampungan, DKI hanya punya 4 PSDM. Jadi fasilitas-fasilitas seperti ini juga menjadi hambatan. Jadi dari sisi kedisabilitasan, maka interaksi bagi orang-orang yang mengalami masalah mental selalu dipengaruhi karena dia bermasalah, punya keterbatasan secara fisik, lalu kemudian lingkungannya masih belum kondusif sehingga seringkali banyak kasus pertengkaran dan bahkan pemasukan. Lalu kemudian persepsi dari kita sendiri, masyarakat, keluarga, dan pemerintah itu masih belum optimal. Itu masih banyak orang memperlakukan penyandang disabilitas mental itu adalah orang-orang yang perlu dijaga dengan ketat. Bahkan kasus-kasus pemasukan sangat luar biasa, hampir sering kita temukan di semua tempat. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama yang mempunyai keterbatasan mental, lalu kemudian yang kedua dalam tempo yang lama. Jadi kalau misalnya kita tegang dikit hanya sehari gitu, kita belum masuk kategori itu. Jadi menurut penulisnya di manual sihat ini, batasan lama itu minimal 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan ada efek mental, dia masuk kategori ya punya masalah jiwa atau gangguan jiwa. Yang ketiga tentu terkait dengan ketika dia mau melakukan interaksi dengan lingkungan, dia punya hambatan. Ini yang sering kita hadapi di manapun berada, sehingga seringkali keberadaan dia dianggap mengganggu, dianggap sampah dan segala macam, sehingga tidak memungkinkan orang-orang seperti ini bisa dimaksimalkan potensinya. Lalu bagaimana posisi di DKI Jakarta lagi? Posisi di Jakarta menurut beberapa data, Riskesdas misalnya 2013 14.000 penduduk dengan ini data Indonesia, 57.000 orang pernah dipasung, lalu kemudian dari 2 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, 185.000 di DKI Jakarta. Nanti bersama-sama cek data ini. Lalu kemudian 1 dari 900 orang di DKI mengalami gangguan jiwa berat. 1 dari 5 orang di DKI tadi seperti Pak Gubernur sampaikan mengalami gangguan mental emosional. Kemampuannya di DKI hanya 4 panti sosial khusus psikotik, 3.000-an, tadi 2.962, melebihi kapasitas normal dan banyak yang berasal dari luar Jakarta. Jadi problem kenapa lokakarya ini diadakan. Nah, secara keseluruhan Kementerian Sosial paling tidak ada 6 persoalan yang harus kami prioritaskan. Salah satunya adalah penanganan kesehatan jiwa masih terkendala tempat dan penyediaan obat. Jadi ini fokus ke depan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, kami coba push agar pemerintah daerah juga siap terkait dengan masalah tempat dan penyediaan obat. Kementerian Kesehatan sendiri sebetulnya sudah menjamin ketersediaan obat. Hanya seringkali di lapangan kita masih banyak menemukan teman-teman dinas kesehatan belum tahu jalur yang kemana harus mendapatkan obat. Jadi ini salah satu saja. Beberapa hal yang perlu dikuatkan lagi, misalnya tentang kebutuhan bahwa tidak cukup misalnya kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, tapi sesungguhnya bahwa ketika kita bicara soal penyandang disabilitas, maka banyak hal lagi yang terkait. Oleh karena itu DPR
sekarang sedang menginisiasi lahirnya undang-undang penyandang disabilitas yang baru. Jadi kita harapkan bisa mengganti Undang-Undang Nomor 4 97. Lanjut. Nah, ini saat Undang-Undang 19 2011 kita sahkan, maka paling tidak ada 26 persoalan yang harus kita kerjakan bersama. Kerjakan bersama adalah poinnya, karena tidak mungkin Kementerian Sosial melaksanakan sendiri. Ini sudah menjadi persoalan lintas sektor dan multidisiplin. Tadi Pak Gubernur sudah menegaskan mau bikin satu tempat dikerjakan bersama oleh banyak lembaga, lalu kemudian dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu di ruangan ini juga tadi saya sudah bicara dengan beberapa ahli, baik dari dokter, dari psikolog, dari psikiater, dari ahli terapi hipnoterapi dan segala macam. Lanjut. Ya, kalau dulu panti menjadi pilihan utama, lalu kemudian yang ke depan mungkin harus diciptakan layanan-layanan yang berbasis hak. Jadi jangan sampai misalnya panti malah justru bentuk baru dari pemasungan. Lalu kemudian jangan sampai muncul ada image bahwa panti menjadi sebuah legalisasi dari penelantaran atau pembuangan orang dari keluarga ke jalanan DKI Jakarta, dengan harapan karena Pak Ahok sudah mempublikasikan siapapun yang di sini mau ditampung, maka ya sudah dilempar aja ke Jakarta, lalu kemudian ditampung oleh Pak Kadis di tempat yang sudah sempit tambah sempit lagi. Jadi ini pergeseran paradigma yang sedang kita coba bangun. Nah, persoalan yang paling berat di hadapan kita adalah tentang masih belum satu padunya pemikiran di kepala kita. Penting tidaknya ngurusin seperti ini. Jadi kalau Pak Ahok tadi bilang saya udah ketemu 3 kali, lalu kemudian komitmennya selalu konsisten bahwa dia untuk persoalan ini akan habis-habisan, artinya all out gitu, sehingga hari ini juga beliau menegaskan kembali akan membangun Cianjur sebagai pusat layanan terpadu bagi ODGJ dan ODK. Lanjut. Nah, landasan kami bekerja tentu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Penampungan itu wajib disediakan, Pak. Undang-undang ini sudah menegaskan penampungan itu wajib disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Itu tidak bisa mengelak lagi, wajib atau harus disediakan di daerah. Jadi menyediakan sarana prasarana, lalu kemudian penampungan wajib, dan kemudian kasus-kasus pemasukan di DKI sampai hari ini kemarin laporannya masih ditemukan, tapi bentuknya sudah tidak lagi dirantai, tapi ada yang diisolasi di keluarga khusus. Jadi ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan paling tidak di DKI yang kita harapkan bisa jadi contoh untuk penanganan ODGJ dan ODK di Indonesia. Nah, ada beberapa pasal yang langsung menukik ke Kementerian Sosial. Misalnya pasal 30 tentang kewajiban Kementerian Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial, pasal 30 kalau nggak salah. Nah, ditambah pasal 56 ini menegaskan tentang bahwa perizinan, persyaratan, fasilitas pelayanan di luar kesehatan itu menjadi tanggung jawab Menteri Sosial. Karena sampai detik ini pun banyak orang-orang yang peduli hanya dengan dasar peduli saja, tapi tidak menghitung apakah yang dia lakukan itu sudah memenuhi standar atau legal atau tidak. Jadi berdasarkan itu lalu kemudian cara penanganan pun berbeda-beda di lapangan. Tadi ada penegasan tentang banyak lembaga
lembaga tradisional yang menyelenggarakan layanan terhadap ODGJ dan ODMK ini karena berdasarkan keyakinan, lebih banyak ke keyakinan. Ada yang terapi diliburin ke air dan ada yang ya banyak macam-macam cara sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Jadi itu. Lalu kemudian standarnya bagaimana? Tentu era pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 2014 tentu harus sesuai dengan standar kesehatan maupun standar pekerjaan sosial. Jadi baik dari sisi medis maupun dari pekerjaan sosial harus diperhatikan. Itu lanjut. Nah, saya pikir ini Bapak Ibu sudah membacanya. Ada 4 pola upaya kesehatan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sosial nanti menyelenggarakan diantaranya adalah 12 tahapan upaya rehabilitasi sosial. Lalu kemudian lanjut fasilitas antara yang di bawah medis dan yang di bawah sosial itu kira-kira seperti ini. Ada puskesmas, rumah sakit jiwa, rumah perawatan. Di kami ada panti, ada layanan berbasis masyarakat dan rumah singgah yang di DKI dikembangkan dengan WIL dan Posresos. Lanjut. Kemudian kami, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan pernah sepakat untuk lebih komit dan konsisten untuk saling berbagi dalam pekerjaan. Jadi MOU ini pernah kita tanda tangani tahun 2013 dan sampai saat ini pasca Undang-Undang Nomor 18 kami terus melakukan koordinasi ini dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kira-kira yang kami kerjakan selalu seperti ini. Jadi kita tidak bisa lepas dari dimensi medis. Jadi ketika kami menangani secara sosial, tentu dimensi medis menjadi rujukan. Orang nggak bisa dikatakan bermasalah kejiwaan atau punya gangguan jiwa ketika belum ada penetapan dari ahli, misalnya psikiater dan dokter. Nah, dengan cara ini nanti ketemu di proses rehabilitasi medis dan sosial. Dan yang kita harapkan nanti ada pola penanganan secara terintegrasi. Terintegrasi itu tidak mengklaim bahwa Kementerian Sosial bisa melaksanakan sendiri. Kita selalu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan pemerintah daerah dan dari berbagai disiplin. Dan tujuan akhirnya adalah kita ingin menciptakan bahwa Indonesia sanggup atau sudah bisa dikatakan mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental baik di lembaga-lembaga pemerintah, di keluarga maupun masyarakat. Sehingga ketika itu terbangun, maka kita harapkan masyarakat kita sudah welcome dengan persoalan itu, tidak lagi menjadi kelompok terpisah dan menjadi terisolir di tengah-tengah keluarganya sendiri. Lanjut. Nah, ini kira-kira tahapan yang kami lakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Tapi kami ingin langsung ke slide terakhir. Nah, ada beberapa rekomendasi Pak Kadis. Pertama, karena tahun ini kita sudah mengesahkan, Presiden sudah membuat Peraturan Presiden Nomor 75 2015 dan Impres Nomor 10 tahun 2015 ini, tanggal 3 September kemarin sudah ditandatangani Pak Presiden. Ada 88 aksi. Dari 88 aksi itu baru memasukkan satu persoalan, yaitu tentang penyediaan obat-obatan bagi ODGJ dan ODMK. Dan satu persoalan itu mengarah ke masih bicara soal pemasungan. Oleh karena itu kami berharap ini bisa masuk aksi 2016 karena Impres nomor 10 2015 itu aksi 88 aksi 2015
belum 2016. Jadi kalau misalnya Pak Kadis mau membangun Ciangin, kita berharap DKI bisa memasukkan ini. Karena begini, setiap aksi itu selalu berdampak kepada perencanaan berbasis anggaran disabilitas. Jadi itu akan connect dengan perencanaan yang di Biro Perencanaan. Saya rasa berarti menjadi kerja bareng antara Pemda, Bappenas dan beberapa lembaga terkait. Yang kedua, mungkin sarannya Pak perlu dibentuk Pokja penanganan yang tadi sebetulnya sudah muncul dalam bentuk apa? Bukan timnya itu apa tadi Pak Kadis mengatakan? Saintis itu jadi kumpulan orang-orang yang itu. Jadi kalau istilahnya biasa kita laksanakan adalah ya Pokja lah, kita bikin Pokja khusus untuk penanganan penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga, Dinkes memastikan untuk upaya kesehatan di bidang promotif preventif berjalan dengan baik di lapangan. Karena begini Pak, ini persoalan BPJS berubah format aja untuk penanganan ODGJ terutama psikotik itu bermasalah di lapangan. Banyak di antara mereka yang tidak tertangani secara medis. Kadang ada penolakan dari rumah sakit jiwa. Karena kaitannya nanti mau diklaimnya kemana? Ini yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sistemnya kembali lagi sehingga sistem dulu yang sudah baik itu akan lebih baik lagi dengan sistem baru dengan menggunakan perubahan nama KIS, Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Yang keempat, Dinsos memastikan upaya kesehatan jiwa melalui rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di 5 wilayah DKI. Nah, komitmen Pak Ahok kami berdua terjemahkan, gitu. Terjemahkan di UIL misalnya kita sudah mulai duluan, lalu kemudian di 4 wilayah lainnya dengan istilah post resos. Jadi dulu cita-cita yang banyak kawan-kawan sudah menghadap Ahok, coba kita implementasikan di 5 wilayah. Mudah-mudahan nanti akan semakin kuat melalui desain programnya dan penganggarannya. Lalu kemudian setiap kesulitan yang dihadapi oleh fasilitas pelayanan kita harapkan sih segera direkomendasikan. Kesulitannya apa? Misalnya tadi Pak Kadis mengatakan di PSBR ini masih kesulitan soal penyediaan obat-obat farmaka. Nah, ini problemnya di mana gitu? Lalu kemudian kami berharap sih Pak, karena kami sebetulnya Kemsos dan Kemkes sudah punya komitmen, nanti mungkin kalau informasinya sampai ke kami akan coba koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Nah, yang keenam, bukan hanya DKI. Kalau DKI udah jadi prioritas karena gubernurnya punya komitmen. Jadi kita berharap di satu wilayah, kalau di DKI itu ada 5 wilayah, kita berharap bisa kita tularkan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kalau Kementerian Kesehatan bicaranya satu wilayah memiliki fasilitas layanan, baik layanan di bidang kesehatan maupun layanan di luar bidang kesehatan dan berbasis masyarakat. Ketika itu sudah tersedia, saya pikir akan melokalisir orang datang ke Jakarta, tidak termasuk hanya misalnya cari kerja, tetapi dengan harapan keluarga-keluarga yang mau membuat ODGJ dan ODGJ ini tidak lagi Jakarta menjadi target sasarannya. Mungkin itu dulu sebagai pemancing dan kita berharap nanti akan lebih diperdalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok yang telah menyampaikan. Bicara kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Nofron dan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya diberikan slot waktu berapa? 20 menit oleh moderator
Barangkali kami langsung aja ke persoalan kita. Pertama, bahwa DKI Jakarta adalah banyak penyandang psikotik yang kita kategorikan bahwa tingkat prevalensinya cukup tinggi. Mengapa saya katakan cukup tinggi? Ini bahwa in out ya, masuk keluar. Ini yang jadi problem kita, bahwa kita adalah penyangga dari Provinsi DKI Jakarta, Prefektur, itu pun juga tidak bisa dibendung, Pak Direktur. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang penyandang psikotik itu jalan misalnya dari rel-rel menuju tol sana, kanan kiri kita yang setiap hari ini saya lihat, itu banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung, mau tidak mau terpaksa kami jangkau dan kami juga istilah ini yang kita bina, itu ada di DKI Jakarta. Yang berikutnya, tidak seimbangnya BPS ini yang sudah direhabilitasi, namun demikian karena hasil rehabilitasi ini ternyata kan yang masuk dan yang keluar yang tidak seimbang. Persoalan yang ketiga, kita tidak memiliki MOU antar daerah secara keseluruhan, walaupun lewat mitra pajak utama kita baru punya PKS, perjanjian kerjasama dengan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ini yang mungkin yang kita sadari, namun di dalamnya belum termasuk penyandang psikotik. Ketika ada penyandang psikotik, sebagian masih menolak. Nah, ini yang agak kesulitan. Yang kemarin di Bali kita juga sampaikan juga, kita akan menambah slot tambahan, termasuk di dalamnya adalah PKS penyandang psikotik juga masuk. Jadi kemungkinan akan masuk Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur. Kita akan masukkan juga nanti kontaknya kerjasama untuk pemulangan penyandang psikotik. Berikutnya, bahwa kita belum memiliki penggolongan apakah penyandang psikotik ini golongan ringan, sedang atau berat. Memang seumur-umur kami di DKI itu belum ada. Pengklasteran ini memang belum ada dan agak susah kalau ini kaitannya dengan disiplin ilmu yang tetap dan etika profesi, mungkin ya masih belum menginginkan masuk ke slot yang keburu-buru begitu. Nah, saya coba membuat bukan penggolongan ya kira-kira pengelompokan aja lah. Ini yang ringan, ini yang sedang, ini yang berat, agar kita bisa mengidentifikasi solusi jalan keluarnya yang terbaik dan tercepat, karena kita menghadapi fenomena sosial kaitannya saudara-saudara kita tadi penyandang psikotik yang sulit ya untuk diberikan terapi. Maka nanti ke depan harus ada penemuan baru. Inovasi kita adalah terapi kolaboratif. Nah, kita akan coba inisiasi itu dari persoalan terhadap kita tersebut. Di samping sekitar 90% pemilih padi kita yang 2.962 ribu, 90% tidak mengenali dirinya dan tidak mengenali keluarganya dan tidak mengenali alamat kampung halamannya. Bisa dibayangkan, ini kan jadi ngeblank seperti itu. Kami barangkali menjangkau, setelah itu kami coba berikan potong rambutnya yang gimbal, yang berminggu-minggu tidak mandi, kita openi, kita potong, kita cukur, kita mandi, kita obatin, kita terapi lah, mungkin konsep yang awal itu seperti itu. Terapi medik itu utama, setelah itu baru kita terapi sosial setelah sembuh. Ini pun tidak menyelesaikan persoalan. Lantas kita coba, apakah tidak ada jalan keluar upaya kita? Kalau kita diamkan tingkat prevalensi tadi, itu akan nambah tumbuh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau sebulan 25 sampai 35 itu nambah di DKI Jakarta. Konteksnya tadi ya, yang menyusuri jalan-jalan tol tadi, terus nanti mereka di penghujung jalan. Ini yang dari luar. Ketika yang dari dalam, yang mungkin karena depresi atau putus cinta bisa jadi ya, gitu. Di pinggiran jalan dia barangkali termarginalkan,
kami juga ambil. Belum laporan dari Twitter itu banyak yang masuk. TRC kita itu langsung menjangkau, mengambilnya dengan seperti itu. Bisa dibayangkan Bapak sekalian, siapa yang peduli saya tawarkan? Tidak ada sama sekali respon. Ketika tidak ada respon itulah kami jadi terbetik. Kalau begitu kita butuh perkumpulan bersama. Tadi Pak Guru menyampaikan juga, Pak Direktur mohon izin bahwa perlu juga perkumpulan bareng itu. Apa namanya Mas? Ya kira-kira laboratorium Pak, mungkin laboratorium saintis saja. Karena ini pakar-pakar jago-jago, ahli-ahli Pak yang membantu. Yang praktisi yang peduli, ya, peduli Pak terhadap saudara-saudara kita yang tidak beruntung ini. Ketika tidak peduli sosial, susah diketuk hatinya karena keikhlasan yang dibutuhkan Pak. Kalau semua profesional Pak, nggak mau Pak, semua butuh bayaran tinggi dan profesional. Tapi pekerja sosial inilah yang barangkali Pak yang mau punya hati. Nah itulah maka ide itu tumbuh, kita punya perkumpulan bareng-bareng laboratorium saintis tadi. Lab itu bukan jangan dibayangkan bahwa butuh peralatan yang mahal, yang canggih, tidak Pak. Saya butuh 4x4 kantor. Itu ada 2 laptop, ada barangkali di situ milis, nanti kita bergabung. Next time kita ketemu seminggu sekali atau sebulan sekali kita ketemu gabung, rumuskan barang-barang. Punya keahlian apa? Keahlian inilah nanti dibagi di dalam rumpun secara berganti. Rumpunnya ada rumpun psikologi klinis, ada rumpun psikiater, ada rumpun farmakolog, ada rumpun dari pendukung itu banyak, dari hipnoterapis sampai mulai psikologi sosial yang lain. Ini bahkan kiai, ustadz maupun pendeta pun saya rangkul Pak semua di situ. Kami akan minta masukan menjadi satu kapita seleka masing-masing rumpun. Setelah kita himpun, kita jadikan satu metode dan yang kedua, nah ini saya kira. Nah gambaran saya gampang. Gambarannya kalau tidak mungkin menggambarkannya susah, gambar seperti ini. Ketika kita beli komputer isi di Glodok misalnya, pasti kita ditanya, Bapak mau install sendiri atau install di sini? Kalau install di sini, Bapak butuh biaya sekian. Sekarang install ini barangkali ada Pak yang namanya barangkali Pentium 9 Core i. Kalau Bapak mau tambah game boleh tambah itu. Gambaran itu tadi, sehingga rumus tadi kalau jadi kumpulan barang metode bareng sekali tadi bisa di top up atau di superimpus, bisa dikosongkan tadi kayak komputer tadi, bisa juga diisi tergantung terapis yang kita akan coba ya. Kurikulum tadi atau yang dinamakan serapi tadi kan seperti apa yang akan kita bangun bersama. Nah nanti sumbangan kapita selekanya masing-masing rumpun nanti inilah yang akan bisa top up. Kalau komputer tadi bisa di top up, bisa langsung ceker, bisa langsung Bapak tayang, bisa Bapak langsung melihat dunia. Apakah tidak memungkinkan kalau nanti ada BPS pasien kita juga akan bisa di top up dengan lab tadi yang dirumuskan bersama tadi. Nah, lab ini kan wadahnya, tapi isi kontennya adalah selabus atau serapi atau kurikulum tadi. Nah, isi konten kurikulum itu adalah pemikiran Bapak Ibu sekalian sesuai dengan rumpun keahliannya. Kami tetap hatinya rumpun keahliannya. Sumbangkanlah ini untuk negara, bukan untuk DKI, sumbangkan untuk negara. Karena ini sudah lebih dari satu provinsi. Ketika lebih dari satu provinsi, peraturan undang-undang negara harus hadir. Mumpung ada Pak Direktur, mohon maaf ya Pak Direktur. Kami ketuk seperti ini artinya bahwa pakar-pakar ini, akademisi ini, para ahli ini yang punya kemampuan, jangan pelit-pelit, sumbangkan kepada lab ini milik kita, milik bersama. Bila perlu kita patenkan bersama, kita jaga bersama, kita jual bersama, bila perlu. Tapi kita uji bersama dulu. Kalau memang ujian nanti bisa dikolaborasikan terjadi dan
ternyata ampuh, tidak ada obat ampuh yang lain. Nah, mohon nanti dengan suka rela ya, mengembangkan ilmunya itu akan berguna untuk generasi ke depan. Tidak ada lagi generasi yang lepas, yang lost. Ketika kita dari awal sudah mengidentifikasi. Sebagai contoh, kalau tadi klaster atau penggolongan tadi, ini ringan, ini sedang, ini berat. Kalau ringan kan top up-nya, kalau komputer tadi belum perlu obat-obatan yang berat. Tapi barangkali penyadaran diri, hipnoterapi mungkin masih butuh, psikologi klinis butuh juga masukkan di sana. Asupan-asupan obatan, mungkin obat-obatan masih juga butuh yang ringan, tidak mengandung efek samping yang berkepanjangan. Ini gunanya untuk penggolongan-penggolongan sementara bagi kita. Tapi bagi yang sedang bisa kita amankan ya ke depan generasi kita. Bagi yang sudah berat karena ini keturunan penyandang psikotik ini, dimungkinkan memang tidak bisa ya, di terapi secara kolaborasi. Barangkali inilah yang kita jadikan mungkin residu. Nah, residu ini mungkin adalah pertanggungjawaban kita bersama bagaimana ke depannya kita akan pikirkan, karena ini adalah negara harus hadir. Maka saya sampaikan saudara-saudara kita semua bahwa kolaborasi inilah dibutuhkan sudah saatnya. Tapi kalau yang lalu ketika kita menyatakan bahwa dirinya adalah profesionalis, sementara yang dikejar adalah keuntungan, sekarang kita sentuh adalah dan kebersamaan bagaimana membantu ya, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Itu intinya. Mungkin saya tidak ahli di dalam ilmu, tapi pengen saya memaintain ini kebersamaan ini menjadi satu kunci, satu rumus bersama bisa menyelesaikan. Tinggal nanti metode ini kita coba bersama, berapa menit itu mau top up, ini berapa detik nanti akan memberikan terapi. Nah, setelah terumuskan terapi ini, barangkali kita akan uji cobakan nanti tahun depan, tahun awal kita uji cobakan. Setelah itu baru kita lihat kembali. Tadi Pak Gubernur menyampaikan, kalau kita punya lab scientist, tadi sudah ada silabusnya jadi, berikut lagi bagaimana pengembangan fasilitas untuk ke depan yang sudah diterapi melalui lab ini. Maka pengembangan Pak Gub tadi juga menjanjikan bahwa di Cianjur masih banyak tanah kita, sekitar 98 hektar kita punya tanah. Betapa tidak bagi saudara-saudara kita yang tersegregasi tidak bisa disembuhkan, bisa jadi mereka sudah bisa diberdayakan di dalam kerangka memenuhi kehidupan yang layak, di dalam kerangka dia harus punya aktivitas. Bisa aja dibuat farming di sana di dalam kerangka untuk memberdayakan saudara-saudara kita. Di samping bagi yang ringan sedang, kita bisa reunifikasi ketika kita sudah mencapai tahap stabilisasi maupun tahapan pemberdayaan. Ini idenya kita yang coba. Berarti ada dua. Yang pertama kita akan coba nanti panti non panti. Ketika kita nyebut panti adalah yang di DKI di kasus ini sebagai case, kita coba di sana ada namanya peraturan gubernur. Kita sudah buat peraturan gubernur 157 itu tentang penanganan ODMK, ODGJ. Di situ kita juga buatkan namanya instrumen ISPDS, instrumen screening psikotik dinas sosial. Instrumen screening psikotik dinas sosial ini kita cobakan di dalam kerangka bagaimana memilah saudara-saudara kita yang sekarang ada 3 panti yang membaur, yang jumlahnya 2.662 tadi. Kita akan coba kelompokkan melalui instrumen screening. Instrumen screening sudah kita buat, kita bangun, kita coba, dan ini kita cobakan juga di dalam rangka pelatihan kepada pramu-pramu kita untuk memberikan kemahiran untuk mendeteksi pemilahan, bagaimana mengelompokkan apakah dia termasuk yang ringan atau termasuk golongan yang sedang maupun golongan yang berat untuk sementara itu. Setelah itu kita akan berikan coding. Codingnya adalah
label. Barangkali yang ringan kita berikan label hijau, yang mungkin sedang kita kasihkan label orange, yang berat kita berikan label merah, untuk menandai pertama ketika kita akan memindahkan dari 3 panti itu ya, secara membaur, nanti kita akan klasifikasikan, pindahkan seperti itu. Setelah itu akan kita cabut kembali nanti coding tadi. Setelah itu kita mengetahui bahwa panti laras 1 mungkin inilah yang berat, panti laras 2 mungkin yang sedang, panti laras 3 mungkin yang ringan ya. Yang konteks ini yang kita akan coba nanti, baru kita dapatkan metode yang kolaborasi tadi. Kita akan bisa kan superimpose di sana di dalam rangka untuk memberikan terapi. Nah, ini yang masuk di panti ada di kita, yang non panti barangkali itu kita dalam kasus nanti yang ringan ini bisa kita kolaborasikan dengan program yang ada di Kemensos. Di KISAKK dari Kemensos ada namanya pos resos, pos rehabilitasi sosial, itu kita dapatkan 5 pos resos. Dan dari pos resos itulah bagian yang terkecil kita akan buat daycare di bawahnya. Nah, daycare inilah barangkali setelah silabus tadi jadi, maka kita bisa terapkan superimpose di dalam daycare. Nah, daycare yang ini yang cikal bakalnya sudah dimulai, WILS ada di Tebet, unit layanan informasi sosial itu sudah ada di Tebet dengan 97 ya, ada WTS kita yang ringan-ringan. Ini yang bisa diantar keluarga yang bisa pulang. Nah, ke depan cikal bakalnya kita akan kembangkan menjadi 5 wilayah dengan metode yang sudah kita gali bersama atau kita coba rumuskan bersama tadi di dalam rangka memberikan asupan terapi ke depan. Itu mungkin akan lebih bagus. Nah, tergantung dari Bapak Ibu sekalian, keseriusan Bapak Ibu sekalian dalam kepedulian untuk merumuskan ini. Manakala tidak, ya sudah seperti apa adanya. Artinya bisnis as usual yang sudah berlaku, yang sudah seperti itu. Nah, kita berharap punya terobosan seperti itu sehingga ke depan harapan kita 2 tahun yang akan datang itu akan ada penurunan. Nah, dari penurunan itu adalah hasil lab kita tadi, hasil dari silabus kita yang kita rumuskan bersama. Nah, top up-nya ya tergantung kita tadi. Nah, tingkat kemampuannya berapa menit, berapa jam, berapa bulan kalau dimungkinkan yang kita akan evaluasi. Nah, hasil itulah yang kita akan cobakan dan kita akan barangkali publikasikan kepada umum ketika kita sudah merumuskan ini secara bersama. Harapan kita itu. Terus berikutnya besok ada working group nyambung dalam metode ini sehingga pengisian metode secara keseluruhan nanti akan sambungan kembali kepada rumpun-rumpun tadi. Nah, rumpun-rumpun kontribusinya juga sangat besar sekali, memberikan barangkali ya ini rumus-rumus yang jitu masing-masing keahliannya akan menyumbangkan ke sana sehingga resep kolaborasi inilah yang akan kita terapkan ke depan. Jadi ada panti, ada non panti. Ketika kita ngomong panti, itulah panti kita yang sudah kita berikan klaster. Ada klaster ringan sedang tadi kita mulai lagi. Yang di sini yang non panti adalah daycare di dalam kerangka memberikan istilah umumnya ada pelayanan kepada masyarakat bagi penyandang psikotik ringan, dan ada juga di pos di atasnya adalah pos resos itu secara umum ya, baik penyandang disabilitas maupun penyandang psikotik itu juga ada di sana. Namun khusus untuk kasus DKI kita ambil ada daycare-nya 5 wilayah untuk penyandang psikotik dengan superimpose tadi hasil dari silabus yang kita rumuskan tadi. Nah, mudah-mudahan nanti para pakar ke depan kita juga akan melakukan juga kontraktual ya, barangkali akan isi daycare ini 5 wilayah, barangkali per rumpun-rumpun nanti kita akan coba ketika silabus ini sudah terumuskan. Harapan seperti itu sehingga 2 tahun ke depan tingkat prevalensi atau pertumbuhan baik ODMK maupun ODGJ akan berkurang insya Allah ya.
Berikutnya lagi kita juga menjalin kerjasama dengan daerah yang lain. Kita bisa kembalikan atau reunifikasi yang sudah di top up, yang sudah sembuh dalam kadar di pemberdayaan atau kadar pertama stabilisasi, baru kadar berikutnya di pemberdayaan sudah oke, baru kita lakukan reunifikasi. Harapan yang kita akan sambungkan mungkin ada program-program Mensos dalam hal ini mungkin baik untuk penyediaan web UB di tingkat daerah, ini bisa kita kolaborasikan juga, sehingga bagi yang sudah reunifikasi di pemberdayaan di daerah lain ini akan bisa hidup normatif kembali dan hidup sejahtera kembali, tidak ada gangguan yang lain. Ini harapan idealnya di dalam kerangka manajemen memaintain orang ODGJ maupun ODGJ. Namun demikian Pak Direktur, kami juga sampaikan ada tadi kesulitan mengenai obat ya, mengenai obat, bagaimana menggunakan obat. Sebenarnya kami sampaikan juga Pak Direktur. Pertama, kita sebenarnya ada kesulitan terkait dengan masalah utamanya itu yang kaitannya dengan pemerintah pusat. Yang ini adalah kalau dulu kita mendapatkan obat itu lebih gampang dalam rangka untuk pemenuhan saudara-saudara kita di GBS kita, dan kesulitan kita adalah kaitannya dengan regulasi yang ada di BPJS kita Pak, mungkin itu. Nah, regulasi itu mungkin yang nanti kita perlu juga bicarakan internal Pak, itu bagaimana solusi terbaiknya. Kalau dulu kita punya yang namanya klinik satelit, obat datang sendiri, tapi dengan adanya BPJS kita untuk kesulitannya adalah bagaimana mendatangkan expert kita, harus diongkosi. Ketika kita punya jam kerja kita ongkosin juga, tidak memungkinkan dengan peraturan perundangan, tapi di sisi lain BPJS tidak bisa mengcover, ini yang agak kesulitan, sehingga pengobatan kita adalah rujuk balik. Ketika rujuk balik adalah tingkat kesulitannya adalah masalah transportasi untuk menjaga saudara-saudara kita yang penyandang psikotik. Ini tidak mudah Pak. Sehari kami harus mondar-mandir 70 sampai 80 orang, itu harus dibawa ke rumah sakit Duren Sawit ya, dengan pulang pergi satu hari seperti itu Pak. Jadi 70 sampai 80. Nah, kalau yang dulu kan cukup expert datang, kita memberikan resep, memberikan obat. Sekarang kita harus antri. Bisa dibayangkan saudara kita yang penyandang di DPC itu yang agak sulit menurut saya. Saya kira itu mungkin yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikut hadirin